iman. Wah, kata Al-Quran ini halus, kata Al-Quran. Jangan lupa ini, jangan lupa itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Bahasanya halus. Beda dengan bahasa-bahasa kita. Bahasanya Al-Quran halus, ya, pujangga, puisi. Makanya orang-orang sekarang dengan orang-orang dulu beda. Orang-orang dulu mendengarkan Al-Quran ini sembunyi-sembunyi. Orang kafir dulu dia paham artinya Al-Quran karena Al-Quran turun di Arab. Jadi Al-Quran ini dia turun, dan ketika turun mereka sembunyi-sembunyi. Dia dengar Nabi Muhammad SAW mengaji, dia dengar sayun, suaranya mendayu, mendengung, ya, bertajwid, melantunkan ayat suci Al-Quran tengah malam, sholat sunat tahajud. Orang kafir itu diam-diam itu mendengarkan Nabi lagi sholat. Begitu mereka cintanya kepada Al-Quran. Itu orang kafir dulu. Beda dengan sekarang. Sekarang jangankan orang kafir, orang muslim, astagfirullahaladzim, tidak suka dengar mengaji, suka mendengar hal yang lain. Padahal jelas amalan surga sudah jelas, amalan neraka sudah jelas. Tidak bisa kita campur baukan. Boleh kata guru kita dalam artian belajar. Nah, ini dalam artian belajar. Misalnya anak-anak, ya, kita ajar Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini dalam perangkat pembelajaran, tahap belajar. Tidak mungkin kita langsung hantam dia atau ajarkan dia dengan ilmu tirakat. Tidak mungkin kita ajarkan mereka dengan ilmu yang tinggi. Kita pasti step by step, ya, pelan-pelan. Ilmu anak-anak kita sampaikan dengan sampaian ilmunya anak-anak, dengan apa yang bisa mereka tangkap. Orang remaja sama juga, dengan pendekatan olahraga, dengan pendekatan yang lain, ya. Begitupun warga-warga yang lain dengan pendekatan, ya. Banyak macam-macam. Itulah cara-cara berdakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan tegurlah, ya, bantahlah mereka dengan perkataan yang baik. Tidak ada berdakwah itu perang, tidak ada. Rata-rata Islam berdakwah pasti dengan kasih sayang, pasti dengan dalil, pasti dengan contoh-contoh yang baik. Justru Islamlah yang paling dikambing hitamkan. Pasti Islam yang paling banyak disalahkan. Oh, Islam ini agama kasar. Oh, Islam ini agama teroris. Oh, Islam ini agama jelek. Islam yang selalu dikucilkan. Islam yang selalu disalahgunakan. Bahkan polisi menyalahgunakan, oh Islam begini. Padahal bukan, oknum. Jangan pernah menyalahkan Islam. Islam tidak pernah salah. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama tinggi. Tidak ada agama yang setara dengan Islam. Itu jelas. Al-Quran mengatakan seperti itu. Al-yawm akmaltu lakum dinukum wa raditu lakum Islam madina. Jelas dalam Al-Quran. Hari ini kata Allah, penutup Al-Quran yang terakhir turun, apa kata Allah? Hari ini aku turunkan Al-Quran itu pencukup, ya. Al-yawm akmaltu lakum dinukum. Telah cukup agama ini untuk kalian, Al-Quran ini untuk kalian, ya. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup. Wa raditu lakum Islam madina. Dan Allah ridho dengan agama kita. Jadi Bapak, jadi Ibu yang mendengarkan kajian pada maghrib ini, karena kita belum ada majelis taklim, ini harus dibentuk. Majelis taklim remaja harus dibentuk. Majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak harus dibentuk dengan strukturnya. Sehingga apa? Kemarin Ustaz Maulana datang dari Trans 7. Wah, rencananya mau datang kedua kalinya. Itu caranya luar biasa. Jadi siapa yang belum pernah bersedekah, langsung
disuruh angkat tangan. Setelah disuruh angkat tangan, oke, hari ini bersedekah berapapun, dikasih kertas. Semuanya dikasih kertas. Ada yang mengembalikan, Pak Bupati mengembalikan 20 juta, ya. Kertas itu ditulis 20 juta. Ada yang mengembalikan 5 juta, ada yang 10 juta, ya, ke Polres, ya, 10 juta. Macam-macam. Begitulah cara berdakwah. Ada yang perlu kita paksa. Memang harus begitu. Karena kalau tidak dipaksa, berzakat, berinfak, bersedekah, kapan lagi mau tunggu mati? Selesai. Yang menikmati harta kita, istri kita. Yang menikmati harta kita, kambing kita yang banyak itu, siapa yang menikmati? Anak kita. Untuk kita apa? Setelah wafat, paling cuma dapat yasinan, tahlilan 3 hari, selesai. Tidak ada lagi amal kita. Makanya dianjurkan sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak. Kenapa? Satu, sedekah menolak bala, menolak kefakiran, menolak azab Allah 1 tahun. 1 hari sedekah menolak azab 1 tahun. Coba bayangin kalau kita 3 hari sedekah, 3 tahun kita dihindarkan dari azabnya Allah. 30 hari kita selama 1 bulan bersedekah, 30 tahun Allah selamatkan kita dari segala mara bahaya dan bencana, ya, yang kita mungkin tidak pikirkan. Oh, mungkin saya kurang sedekah. Oh, mungkin saya kurang berinfak. Oh, mungkin saya kurang bertafakur, berpikir. Karena pikir sesaat ini lebih baik daripada salat sunnah 70 kali. Siapa yang kuat? 2 rakaat saja kita malas-malasan salat sunnah. Tetapi pikir sesaat tentang agama, pikir sesaat tentang apalagi majelis-majelis taklim seperti ini, yang perlu mendatangkan sekali berustaz Maulana, itu butuh uang berapa juta? Ratusan juta. Sekarang di depan kita bukunya ada, ustaznya ada. Semoga kita niatkan, ya, untuk terus bertafakur, ya, belajar, memikirkan agama walaupun hanya sesaat. Daripada kita ngobrol ngalur ngidul sudah tidak ada pahalanya, dikurangi lagi pahalanya. Ngobrolin orang sudah mengurangi pahala kita tidak ada lagi. Apa yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena modal, ya, sekarang kalau ada kata-katanya itu modal doang, modal tampan cantik, ya, modal tampang ganteng tidak bisa baperin malaikat surga, ya. Modal tampang doang tidak bisa baperin malaikat surga, malaikat ridwan, ya. Atau tidak bisa kita baperin malaikat, atau nyogok lah istilahnya malaikat dengan tampang itu, dengan pakaian kita ini yang serba mewah, serba mahal, misalnya harga sarungnya 100 juta, ya, topinya topi emas harga 200 triliun. Nah, tidak dibawa mati harta itu. Tidak bisa harta itu sogok malaikat, oh malaikat saya mau masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali topi yang 200 triliun itu kita pakai sedekahkan untuk rumah ibadah, rumah tahfiz, ya, beli ayam untuk rumah tahfiz, ya, berkorban untuk rumah tahfiz. Yang ini mengalir terus. Makanya kenapa orang bersedekah air sumur? Karena dipakai wudhu, mengalir terus pahalanya. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap mengalir. Karena orang yang memakai wudhu sholat. Makanya orang berlomba-lomba berbuat baik. Bukan untuk dirinya, bukan untuk umat. Sebenarnya untuk dirinya. Dia bersedekah bukan untuk. Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Justru harta yang disedekahkan dibawa mati. Nah, kecuali kita hanya makan saja, makan hanya untuk kita saja. Lama-lama jadi kotoran, dibawa ke kamar mandi, selesai. Tidak dicatat pahala. Coba bayangin kita sedekah dari 1 bulir mengalir menjadi 100 bulir. 100 bulir dikali lipatkan menjadi 700 kali lipat. Ya, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah 1 bagaikan menanam 1 batang padi. 1 batang padi bercabang menjadi 7 batang
tangkai. Satu tangkai keluar biji 100 biji satu tangkai. Ada 7 tangkai, ada 700 kali lipat. Ada 700 padi, ada 700 buahnya satu tangkai. Bayangkan, itu Allah hanya mengambil perumpamaan di dalam Al-Quran, dijelaskan kepada kita, satu tangkai padi, satu biji padi bisa menjadi 700 kali lipat. Itu hanya perumpamaan kecil. Disambung lagi ayatnya, itu hanya perumpamaan. Itu bahkan melebihi daripada 700 kali lipat. Itu sedekah satu biji padi aja. Bayangkan kalau kita sedekahkan satu sumur. Bayangkan kalau kita sedekahkan 1000 perak. Bayangkan kalau kita sedekahkan Al-Quran. Bayangkan kalau kita sedekahkan. Bahkan ada orang cuma sedekah satu biji kurma. Apa kata Rasulullah? Ittaqin nari. Bertakwa kepada Allah walaupun hanya sebiji biji kurma. Bahkan satu potong biji kurma dibagi 2 itu bisa menyelamatkan orang dari siksa api neraka. Satu biji kurma dibagi 2, itu kecilnya bagaimana itu? Itu saja bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Itu padahal kecilnya kurma itu, ya. Karena bijinya yang besar, bijinya segini. Itu dibungkus kayak permen. Nah, permen itu kita bagi 2. Permen subus lah, karena saya suka subus. Saya tidak suka relaksa, saya suka subus. Subus dibagi 2 kayak permen karet ya. Dibagi 2, terus dikasih teman 1 ya, saya 1. Itu saja bisa menyelamatkan kita dari surga. Makanya jangan heran Pak, orang sedekah itu miliaran. Ya. Di dompet itu apa? Orang sedekah bukan ratusan juta Pak, miliaran. Dan itu dibagi-bagi, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, pondok pesantren gratis, produksi tempe gratis hanya untuk umat semua. Sumur bor gratis, sumur di NTT Kupang, Barangtuka, Sumba Tengah, Sumba Timur gratis. Coba, dari mana uangnya? Kalau bukan dari orang-orang yang baik. Jadi jangan pikir, ya, jangan kita pikir, tidak ada orang baik. Kalau tidak ada orang baik, jadilah orang baik. Kalau tidak ada orang baik di antara kita, jadilah orang baik itu. Sekian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup dengan kawan-kawan